Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Setiap kita pasti pernah dihadapi dengan namanya krisis. Di negara kita pada waktu yang lalu juga berhadapan dengan krisis. Dan dunia juga sekarang dalam keadaan krisis. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, memang kita tidak bisa lepas dari namanya krisis itu. Tetapi sangat penting bagi kita adalah bahwa dalam berbagai situasi kita tetap bersama dengan Kristus juga. Amin. Nah, itu sukacita yang dahsyat, yang ajaib. Bahwa krisis boleh berganti-ganti, nggak apa-apa. Tetapi kita tetap bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan krisis, tidak usah khawatir, karena ada yang peduli dengan kehidupan kita. Amin. Kalau tidak ada yang peduli sama sekali, boleh takut, boleh gelisah, boleh kecewa, boleh bermacam-macam ekspresi jiwa yang diungkapkan. Tapi karena Tuhan ada beserta dengan kita dan Dia peduli setiap kita, maka kita tidak perlu khawatir dengan bermacam-macam krisis. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di Alkitab itu ada satu krisis yang terjadi ketika ada dalam acara sukacita, acara yang indah dalam suasana kekeluargaan. Kemarin Sabtu itu saya menghadiri 2 pernikahan. Wah, pernikahan mewah. Jadi pagi saya memberkati pernikahan di Malang. Itu pernikahan yang mewah juga. Setelah itu saya pulang ke Surabaya, ada juga di Surabaya. Tidak memberkati, tapi diundang menghadiri pernikahan. Tapi dalam 2 pernikahan ini saya lihat tidak ada krisis. Makan dengan melimpah, semua dengan luar biasa. Nah, karena itu hari Sabtu, maka waktu hari Jumat saya berpikir saya mau berpuasa. Karena nanti hari Sabtu makan enak. Tapi karena saya puasa tidak kuat, akhirnya saya makan juga di hari Jumat. Tapi di hari Jumat Bapak Ibu tahu, saya hanya makan nasi dan kecap saja. Tidak mau yang lain. Yang penting masuk di perut ya. Karena saya pikir nanti Sabtu makan 2 acara yang besar. Jadi tidak apa-apa, nasi kecap juga enak juga. Amin. Bukan karena krisis. Tapi Ibu mungkin pernah ya, tidak sempat masak, sudah ada nasi, ada kecap. Minum, makan, selesai. Nah saudara-saudara, di Alkitab ada sebuah krisis. Dan di tengah krisis ini Tuhan ada di sana. Dan Tuhan bisa atasi. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan teks ini sebenarnya saya biasanya khotbah itu kalau di acara pernikahan. Lebih pas. Tapi ternyata ada berkat besar di balik itu. Bukan hanya di acara pernikahan. Tapi dalam kehidupan keseharian kita pun berhadapan dengan yang namanya masalah krisis. Jadi mari perhatikan teks Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 untuk menolong kita memahami tema Dia peduli di saat krisis. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu." Nah di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
dan mereka pun mengisinya dengan penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita, mengapa Tuhan Yesus itu selalu peduli? Ya, Tuhan Yesus selalu peduli. Peduli buat kita semua, Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa bukan hanya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyatakan kepeduliannya kepada banyak orang dengan bermacam-macam mujizat, dengan bermacam-macam tanda ajaib, ya. Tapi saya juga percaya sampai pada hari ini mujizat masih ada, dan banyak orang juga selalu mengalami kepedulian Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu juga percaya? Amin. Amin. Mungkin sedang mengalami, tapi kalau saudara tidak mengalaminya, saya mau anjurkan begini dulu. Cobalah selama 1 minggu, isilah penuh-penuh pikiran dan hati Bapak Ibu. Tiap hari ya, buka YouTube. Karena ini zaman teknologi. Tonton di sana kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami kepedulian Yesus. Ketika mereka sakit, ketika mereka bermasalah, ketika tidak ada jalan keluar, bahkan mereka yang tidak percaya Yesus sekalipun, ketika mereka sakit, dalam kesulitan, tiba-tiba ada penampakan satu sosok pribadi Yesus yang peduli, dan akhirnya mereka percaya. Saya sempat posting juga Bapak Ibu, semoga tidak lewatkan itu, disimak baik-baik. Yesus masih peduli kehidupan kita sampai pada hari ini, di zaman ini, sekarang juga. Dia tidak hanya peduli pada waktu dulu di perjamuan di Kana, tapi saya percaya Yesus peduli sampai pada hari ini. Amin saudara. Saya mengalami itu. Dan saya harap jemaat semua selalu mengalami itu dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari belajar dari peristiwa air menjadi anggur. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Milikilah 3 sikap agar mengalami pertolongan Tuhan ini. Sikap yang benar. Yang pertama saudara-saudara, bahwa dituntut bahwa kita harus tetap percayalah. Percaya. Karena ada pribadi yang dahsyat yang menyertai kehidupan kita. Percaya. Saudara, dalam cerita ini, di dalam pesta pernikahan itu ada pribadi yang dahsyat, yaitu rombongan Tuhan Yesus. Rombongan Tuhan Yesus terdiri dari ibu Yesus sendiri, Maria. Dan murid-murid. Mereka semua diundang dalam pesta pernikahan yang indah ini, yang megah ini, saudara-saudara. Di tengah kondisi semacam ini, Ibu Yesus melihat ada krisis. Dan saudara lihat apa yang terjadi di tengah keadaan semacam ini. Ibu Yesus percaya bahwa Yesus sanggup pembuat mujizat ada di sini. Dia ada di tengah-tengah krisis ini. Karena itu secara spontan saudara-saudara, Ibu Yesus bukan datang mengeluh kepada pemimpin pesta atau yang punya acara, saudara-saudara, tidak. Tapi dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang kepada Yesus.
membisikkan masalah ini, menyampaikan masalah ini. Dan saudara-saudara, lihat cerita yang begitu menarik. Ibu Yesus katakan, mereka kehabisan anggur. Saudara lihat, ada kepedulian juga di sini. Seharusnya yang datang mengeluh itu adalah pemimpin pesta. Tapi kenapa Ibu Yesus, saudara-saudara? Karena Ibu Yesus bukan melihat kepada pemilik pesta. Dia melihat ada sosok Yesus pembuat mujizat yang ada di sini, yang sanggup mengatasi masalah itu. Karena itu percaya ada pribadi yang dahsyat yang menyertai. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pribadi dahsyat yang menyertai, dia pemberi jaminan kehidupan kita. Kita harus tetap percaya kepada dia, berseru kepada dia, tetap berpikiran positif di tengah krisis ini. Dan jangan menyalahkan orang lain, tetapi ada Yesus di situ. Cenderung kita kalau ada masalah kita salahkan siapa Bapak Ibu? Saling menyalahkan, itu sudah pasti. Apalagi dalam keluarga. Suami sudah kasih uang, istri habisin. Nah, krisis datang, apa yang terjadi? Suami menyalahkan istri atau sebaliknya, saling menyalahkan. Kita selalu menyalahkan orang lain. Lupa fokus kita bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada masalah. Saudara lihat di sini luar biasa. Ibu Yesus datang, dia tahu ada pribadi pembuat mujizat di sini. Tidak perlu salahkan siapa-siapa. Sampaikan persoalannya kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus pada ayat yang keempat? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ya. Tuhan juga tahu berarti. Hanya Yesus katakan saatku belum tiba. Jadi lihat saja nanti saatnya. Nah, tapi kalau kita masalah sudah terjadi kita sudah tidak sabaran ya. Saatnya sekarang juga Tuhan saya butuh. Tolong saya sekarang juga, Tuhan bilang kepada saatku belum tiba. Saudara, walaupun saatnya belum tiba, tapi di situ ada pribadi yang luar biasa. Jadi pasti saatnya tiba, pasti ada mujizat. Di saat-saat kita hadapi krisis seperti ini, kalau ada pribadi yang dahsyat itu menyertai kita, kita tidak perlu takut. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu tetap bersama dengan pribadi yang dahsyat dalam hidupmu? Amin. Saudara yakin Tuhan menyertai Anda? Di saat krisis yakin Tuhan ada? Saudara percaya apa tidak? Kalau Anda sudah ragu dan tidak percaya, di tengah krisis, krisis akan menggilas kehidupan kita. Tapi di tengah krisis kita percaya, yakin Tuhan ada, pasti Tuhan akan tolong kita semua. Amin. Yesus ada. Nyanyian yang kita nyanyikan terus dihidupkan ya Bapak Ibu dalam hidup ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ini hanya butuh iman dan keyakinan Anda. Tuhan juga tidak akan buat apa-apa kalau tidak ada permohonan di sana. Tetapi Ibu Yesus datang dan memohon. Dan akhirnya terjadi mujizat. Di tengah krisis marilah Yesus katakan, marilah datang kepadaku. Aku beri kelegaan kepada kamu. Jadi seberapa jauh kerinduan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan ada atau tidak. Dan kita mau datang kepada Tuhan atau tidak juga kan. Ya, semuanya tergantung kita saudara-saudara. Hanya kita lebih cenderung mengalihkan fokus kita tidak kepada Tuhan lagi. Dan disitulah di tengah krisis bukannya dapat mengatasinya, tetapi semakin parah. Kita semakin takut, semakin bimbang, semakin khawatir. Dan mencari jalan-jalan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Orang sakit bukan berdoa kepada Tuhan, larinya kemana?
dukun-dukun begitu kan. Kesulitan hidup bukan berlutut dan berdoa, tapi berteriak sana sini. Mungkin juga minta pinjaman sana sini dan tidak dapat. Apa tidak tambah ragu, tambah kecewa, dan tambah putus asa. Datanglah pada Tuhan. Diberi waktu, pujian tadi mengatakan itu. Amin Bapak Ibu. Dan itu harus kebergantungan kita kepada Tuhan. Setiap saat. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Haleluya. Ya. Itulah sebabnya kita harus tetap percaya. Ada pribadi dahsyat yang menyertai. Secara umum waktu Yesus naik ke sorga dibilang apa? Ketahuilah aku tetap menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tugasmu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Penyertaannya sempurna bagi setiap kita saat kita bimbang ragu, saat kita sakit dan lain segala macam. Jadi saudara-saudara, dari peristiwa ini milikilah sikap kita yang pertama, percayalah bahwa ada pribadi yang hidup dahsyat, yang maha kuasa ada bersama dengan kita. Yesus bersama dengan kita. Yang kedua, saudara-saudara, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Walaupun doa belum dijawab. Jangan menyerah. Ini sebenarnya penolakan Yesus terhadap permintaan ibu Yesus kan? Waktuku belum, saatku belum tiba. Dengan kata lain Yesus menolak permintaan ibu Yesus sementara itu kan. Tidak dijawab. Bagaimana kalau doa tidak dijawab? Kecewa bisa terjadi. Putus asa bisa terjadi. Tetapi jangan menyerah walaupun doa belum dijawab. Apa yang dilakukan oleh ibu Yesus ayat yang kelima saudara-saudara? Tidak menyerah. Kalaupun belum dijawab ayat 5 tindakan ibu Yesus. Akan tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah itu. Berarti ibu Yesus ini walaupun ditolak permohonannya. Tapi dia percaya pasti Tuhan akan bertindak juga nantinya. Karena itu jangan menyerah. Dia malah beritahu kepada pelayan-pelayan di sana. Apapun dikatakan lakukan itu. Dan saudara lihat. Yang dilakukan apa? Tiba-tiba Yesus katakan kepada para pelayan itu. Ayat yang ke-7. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka mengisinya. Bapak Ibu, itu perlu timba air dari dalam sumur. Saya kalau lihat sumur begitu saya ingat diri saya. Karena saya ini penggali sumur selama SMA. Dan ada 5 sumur sudah saya gali dalam-dalam. Sampai dapat air. Sampai detik ini tetangga-tetangga saya masih minum air kehidupan itu. Dan 5 sumur saya gali. Hasil gali sumur saya bawa masuk sekolah pendeta. Satu sumur butuh waktu 2-3 bulan. Karena batu-batu. Hanya 2 orang yang gali, gak banyak-banyak. Satu hari paling setengah meter saudara-saudara. Ya, jadi saya lihat sumur begitu saya ingat. Sedalam 14-15 meter rata-rata. Sudah 5 ya. Ada sumur di situ. Kemudian ada tempayan di situ. Tempayan itu kayak guci gitu loh Bapak Ibu. Disitulah ada tempat-tempat pembasuhan di sana. Ada 6 tempayan. Masing-masing isi 2-3 buyung. Buyung itu lebih kecil lagi. Nanti dari tempat itu taruh di buyung, baru dari buyung ini dituangkan di gelas-gelas gitu. Jadi saudara-saudara lihat di sana bahwa mereka tidak menyerah. Ibu Yesus tidak menyerah, tapi siap taat apa yang Tuhan mau. Jangan menyerah, walaupun doa belum dijawab. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Saya pikir ada jeda antara waktu Yesus menyampaikan dan mujizat terjadi. Tapi ini dalam acara spesial jadi tidak lama saudara-saudara. Dan lihatlah mujizat terjadi. Tidak menyerah.
Bapak Ibu, dalam pengalaman kita kadang Tuhan jawab doa itu macam-macam kan? Ada yang perlu minggu ini Tuhan jawab. Mungkin perlu hari ini Tuhan jawab. Tapi mungkin ada yang butuh tahun depan baru Tuhan jawab. Enggak hanya tahun depan. Ada yang berdoa 10 tahun baru Tuhan jawab ya. Ya. Ada saya dengar kesaksian satu keluarga. Minta anak, enggak punya anak. 10 tahun baru dijawab Tuhan. Punya anak. Toh tidak menyerah kan? Tergantung apa kebutuhan kita. Apakah kebutuhan kita sekarang atau nanti? Tuhan lebih tahu. Karena itu saudara-saudara jangan menyerah. Walaupun doa belum dijawab. Saya pikir belajar itu dari Abraham itu lebih bagus. Ya. Tuhan sudah janji. Doa sudah minta. Itu tunggu jawaban doa itu 25 tahun. Baru Abraham dijawab Tuhan itu 25 tahun loh. Ya ampun, lama banget itu 25 tahun. Baru lahirlah si Ishak. Jadi jangan menyerah. Kita butuh kesempatan datang kepada Tuhan. Butuh persiapan diri. Butuh kerjasama. Para pelayan ini butuh kerjasama. Mengisi tempayan-tempayan dengan air. Butuh koordinasi. Butuh persiapan diri. Sabar saudara-saudara. Saatnya pasti Tuhan akan jawab. Yang terakhir. Saudara, Tuhan peduli. Mengapa dia peduli? Ya, kita lihat di sini. Tuhan mau supaya kita menikmati berkatnya secara berlimpah juga. Sikap kita selalu yakin. Yakin selalu akan maksud Tuhan. Bahwa di balik setiap peristiwa itu pasti ada rencana Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, lihatlah di sini bahwa terjadinya mujizat ini ada alasan yang mendasar di sini. Kita mau baca ayat yang ke-11 bersama-sama Bapak Ibu. Coba baca ayat yang ke-11. Mujizat ini terjadi saudara-saudara. Apa karena permintaan daripada Ibu Yesus? Atau ada maksud lain? Kalau menurut ayat yang ke-11. Coba kita baca bersama. 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, jadi kelihatannya tujuan mujizat ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pesta itu. Bukan hanya sekedar menyenangkan hati Ibu Yesus. Tapi ada tujuan yang lebih jauh di sana. Yaitu supaya apa? Dan dengan itu murid-muridnya bagaimana? Percaya. Murid-muridnya percaya. Kenapa murid-murid ini percaya? Rupanya dalam konteks ini mereka baru dipanggil juga untuk mengikut Yesus umur hidup. Masih panggilan awal supaya tidak ada yang balik kanan. Awal-awal mengiring Yesus. Jadi perlu mujizat supaya mereka tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Murid-murid percaya. Mujizat ini air menjadi anggur. Untuk Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan supaya murid-muridnya percaya. Jadi mujizat itu saudara-saudara, Tuhan juga kehendaki supaya kemuliaannya dinyatakan dan orang lain diberkati. Kadang kita minta mujizat hanya untuk diri kita, itu salah sebenarnya kan. Tapi ternyata tujuan mujizat adalah supaya orang lain juga memuliakan nama Tuhan. Orang lain juga ikut percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Ya, amin. Dan dahsyat. Dan kita katakan Allahku dahsyat. Jangan hanya kita yang mengalaminya. Orang melihatnya. Jadi Bapak Ibu, lihatlah krisis terjadi. Bila terjadi dalam hidup kita, terima saja. Kalau itu kehendak Tuhan,
Kalau Tuhan masih izinkan itu, supaya nanti Tuhan menyatakan kuasanya juga dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Siapkah kita untuk menerima mujizat-mujizat dalam hidup ini? Sabar saja. Terus berdoa. Percaya ada waktu Tuhan. Yakin ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa itu. Ada rencana-rencana Tuhan. Bukan untuk diri kita saja, tapi mungkin untuk orang-orang sekitar kita. Dengan itu Tuhan menyatakan mujizat kemuliaannya supaya orang juga percaya. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Tetapi kita berdoa supaya dengan berkat itu orang lain juga percaya kepada Tuhan kan. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita. Tapi dengan pertolongan Tuhan kepada diri kita, keluarga kita. Orang lain yang akhirnya mendengar itu dan mereka juga akan diberkati. Dan mereka juga percaya kepada Tuhan kita. Tapi kalau terfokus hanya untuk diri kita. Mungkin Tuhan bilang sabar. Belum waktunya nanti. Nah itu Bapak Ibu, itu tujuan Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ditolong untuk bisa menolong. Diberkati untuk memberkati juga gitu kan. Diberi hidup umur panjang untuk melayani orang lain juga. Semua kita. Saudara ingin lebih lagi, amin? Lebih lagi, bersih. Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan lebih lagi. Dan kita juga lebih lagi memberkati orang lain. Luar biasa ini. Mujizat ini bukan hanya bagi keluarga yang sedang mengadakan pesta. Tapi Tuhan lakukan ini untuk jadi berkat bagi murid-murid. Bagi banyak orang. Dan itu adalah mujizat baru yang pertama. Yang pertama loh. Masih lagi. Selama ada Yesus, di sana ada mujizat. Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Amin Bapak Ibu. Dan hidup kita memang hanya karena mujizat. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Hidup ini memang penuh mujizat saudara. Mujizat itu bukan hanya berkat-berkat, bukan air menjadi anggur saja. Bukan kelimpahan materi, harta dan kekayaan saja. Bukan pertolongan Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita saja. Tetapi kehidupan ini pun adalah mujizat. Ada banyak-banyak hal yang tidak mungkin bagi kita. Tapi Tuhan telah menolong kita saudara-saudara. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Yang indah, yang luar biasa. Dan Tuhan sediakan itu dari hari ke hari. Tuhan sediakan itu dari minggu ke minggu. Bulan ke bulan. Tahun ke tahun. Dan Tuhan mau terus menyatakan kehadirannya secara aktif. Bukan hanya teori Tuhan menyertai kita. Bukan pasif Tuhan menyertai kita. Dia hadir dengan aktif juga. Dan dia begitu peduli. Dia peduli untuk setiap tetesan air mata. Dia peduli terhadap setiap kebutuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus.
karena anugerah-Mu, Bapak Ibu bisa berdoa. Bapak Ibu bisa ungkapkan hati di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yesus yang dahsyat, yang masih menyertai kita sampai pada hari ini. Dia ingin menyatakan mujizatnya. Dia ingin menyatakan pertolongannya. Dia ingin menyatakan mujizatnya. Jika kita datang dengan hati sungguh percaya kepada Dia, katakan di hadapan Tuhan. Hidup karena anugerah. Hanya karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu dan saya boleh hidup di dunia ini. Tiada satupun Karena dari hari ke hari dapat ku banggakan. ada masalah demi masalah, Semua ada krisis demi krisis. cintamu. Tapi Yesus yang peduli, Dia ada di tengah dunia ini juga. Setiap hari ada pernyataan kepedulian Tuhan. Yesus erat tanganmu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup.